Kenangan. Sekali lagi. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Para frater, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian terkasih, saya lihat di Kediri sedang ada proyek jalan tol. Baik kalau kita juga merenungkan soal jalan. Kita ini ada di tahun jubileum, yang temanya adalah apa? Temanya, judul tahun jubileum. Saya dari Keuskupan Bandung. Kalau di sana itu judulnya adalah Peziarah Pengharapan. Kalau di sini apa? Oh, sama ya. Oh. Berarti kita seesan. Kita ini peziarah. Bapak Suci Paus Fransiskus menyadarkan kita ini peziarah. Peziarah berarti orang yang harus maju, berjalan maju, bukan mandek tenggelam di masa lalu, tapi maju. Dan kita berziarahnya itu di jalan, bukan jalan tol, tapi jalan yang memang dibuat oleh Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan itu sudah membuat jalan. Namanya, kalau ini kan jalan veteran ya. Nah, kalau jalan yang dibuat oleh Tuhan namanya jalan keselamatan. Jadi di tahun jubileum ini kita disadarkan, mari kita berziarah, mari kita masukkan diri, merelakan diri, dibimbing oleh Tuhan, berjalan maju di jalan keselamatan. Di jalan keselamatan ini, Tuhan memulai yang baik dan akan menyempurnakan apa yang sebelumnya dibuat yang adalah baik. Saya yakin kita semua mempunyai kitab suci. Apakah ada yang tidak punya kitab suci? Nggak ada, semua punya ya? Ya. Saya nggak bertanya mengenai apakah semua rajin membaca, tidak. Saya mau ngangkat yang baik-baik saja. Saya yakin kita semua punya kitab suci dan semua mengatakan iya. Saya sekali lagi nggak akan bertanya apakah kita rajin membaca, tidak. Enggak. Nah. Kalau kita merenungkan mengenai jalan keselamatan, ya kitab suci itu. Kitab suci kita itu dimulai dengan kitab apa? Kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian di awal itu berkisah tentang kisah penciptaan. Di awal jalan keselamatan ini Tuhan membuat kisah penciptaan. Semua yang dicipta oleh Tuhan baik adanya. Inilah yang dimulai oleh Tuhan. Lalu kemudian kitab suci itu diakhiri dengan kitab apa? Kitab Wahyu. Itu soal akhir zaman. Tetapi kita kadang-kadang salah memahami seakan-akan itu sesuatu yang menakutkan. Padahal tidak. Jadi kitab Wahyu itu isinya adalah Allah yang menyempurnakan. Jadi di jalan keselamatan ini
di kitab Kejadian Tuhan memulai dan semua itu baik adanya. Dan di ujung di kitab Wahyu Tuhan menyempurnakan. Inilah jalan keselamatan. Jadi kita ini sebenarnya berjalan menuju di mana kita disempurnakan oleh Tuhan. Inilah jalan keselamatan. Maka segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita hayati, kita serahkan kepada Tuhan supaya memang dalam rangka ini. Saya belum lama ngobrol dengan Dati, dengan Albert. Tapi ini juga sesuatu yang biasa sampaikan kalau ada keluarga yang anggotanya dipanggil Tuhan. Ini jalan keselamatan. Ini cara Tuhan membuat supaya semua menjadi lebih baik. Semua orang berjuang untuk menjadi lebih baik. Dan ternyata Tuhan itu tidak diam. Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu bekerja. Tuhan membuat Sesko menjadi lebih baik. Saya pernah tinggal satu pastoran dengan mantan provinsial saya. Lalu pada waktu itu meninggal. Lalu kemudian Uskup Jakarta, Kardinal yang sekarang di Girisonta, mengucapkan kepada saya, nama saya Katmo. Saya bukan Profi Sugara ya, Katmo. Nah, Bapak Uskup, Bapak Kardinal mengatakan kepada saya, Katmo Provisiat. Kita orang beriman. Kita orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan itu hanya bisa membuat yang baik. Di luar itu tidak ada. Kalau orang itu dipanggil oleh Tuhan, itu karena baik. Yang bersangkutan dibuat menjadi lebih baik. Maka sebenarnya ini bukan peristiwa duka cita, ini sukacita. Maka beberapa hari yang lalu ketika keluarga besar masih kumpul, kita membuat video mini. Saya biasa mengunggah sesuatu yang menurut saya bagus di YouTube. Orang sering mengatakan saya YouTuber, bukan. Saya hanya mengoleksi yang baik saja, tapi mengoleksinya di YouTube. Nah, ketika keluarga besar itu masih kumpul di tempatnya kakak saya Mas Hila, kita kumpul, ayo kita buat yel-yel. Kita 3 kali mengucapkan bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Lalu sama ketika kumpul di rumahnya Dati, sama. Ayo kita sebelum bubar kita membuat yel-yel dulu. Kita serukan yang di tempatnya Mas Hila juga diserukan. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Membiarkan diri karena percaya pada Tuhan yang hanya bisa membuat sesuatu yang baik di dalam jalan keselamatan. Gak ada yang lain selain hanya bersukacita. Saya akan mengabadikan peristiwa seputar ini dengan judul Bersukacitalah. Tunggu nanti YouTube channel buatan saya. Saya sudah mengunggah di sana ada 1135 video. Semua pengalaman hal yang biasa, yang baik-baik yang saya jumpai. Maka saya tadi minta tolong jangan lupa nih difoto. Nah, nanti kita masuk YouTube. Nah, inilah yang sebenarnya terjadi. Kita sangat bersyukur karena Bapak Suci luar biasa. Tahu persis apa yang sekarang ini perlu kita sadari. Kita berziarah, kita orang yang berjalan dan tidak main-main karena kita jalannya di jalan keselamatan. Jalan menjadi lebih baik, jalan menjadi sempurna, dan itulah yang disediakan oleh Tuhan. Maka kita berusaha untuk menjadi orang yang tahu diri. Kita harus bersukacita. Tuhan begitu baik. Saudara terkasih, tadi sore juga saya sempat bilang kepada Dati, status WA-mu coba kamu gunakan untuk mewartakan yang aromanya itu aroma sukacita. Kalau Tuhan itu melihat kita bersukacita, itu beda dengan kalau Tuhan melihat diberi sesuatu yang bagus kok cemberut baik. Kita harus menjadi orang yang bersukacita. Kita bersyukur juga karena hari ini bersama gereja
kita merayakan pesta Santo Yusuf. Santo Yusuf itu orang yang rendah hati. Dia orang yang pinter. Meskipun pinter tapi nggak sombong. Dia paham betul soal hukum. Itu kan berarti kan orang pinter kan. Tetapi dia rendah hati. Yang karena rendah hati, maka yang dikatakan oleh malaikat Tuhan, utusan Tuhan itu pada akhirnya juga diterima dan diikuti. Jangan takut ambil Maria sebagai istrimu. Dia nggak selingkuh kok. Dia mengandung karena Roh Kudus, dia mengandung karena perbuatan Tuhan. Jangan takut, ambil. Nanti kalau nggak diambil oleh orang lain, ambil. Nah, dan Yusuf mengambil. Jadi Yusuf taat kepada Tuhan. Jadi hari ini kita bersyukur juga karena kita disadarkan. Yuk kita menjalani hidup. Yuk kita menjalani jalan keselamatan dengan semangat seperti yang dihidupi oleh Yusuf. Taat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Setiap orang punya masalah. Kapanpun, dimanapun akan punya masalah. Jadi dengan timbangnya seorang oleh Tuhan, lalu kemudian kita punya masalah, ya nggak apa-apa. Setiap orang pada dasarnya punya masalah, tetapi yang juga kita punyai adalah jalan. Yesus sendiri ketika berhadapan dengan Thomas, Yesus berkata, tenang, tenang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, banyak. Kalau di sini mungkin nyari tempat tinggal susah. Dan Yesus berkata kepada Thomas, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, tenang. Lalu kemudian Thomas berkata, bagaimana kami bisa ke sana? Jalannya mana? Dan Yesus berkata, akulah jalan. Maka kita harus percaya kepada Yesus. Saya berusaha untuk seperti itu. Saya juga berusaha untuk menyadarkan Dati, Albert, dan yang lain yang juga masih perlu disadarkan. Kita harus percaya kepada Yesus. Yesus ada jalan. Ada masalah tapi kita harus percaya. Tuhan itu maha baik. Tuhan juga pasti menyediakan jalan. Maka yang terpenting itu adalah kita bersukacita. Peziarah harapan. Kita bersukacita karena kita berjalan. Kita punya harapan karena apa? Karena jalan ini adalah jalan yang dibuat oleh Tuhan. Tuhan memulai yang baik dan akan menyempurnakan yang dibuat. Inilah jalan harapan. Ini bukan jalan duka cita, ini jalan sukacita. Maka kita berusaha untuk bersukacita. Yang penting adalah kita percaya pada Tuhan. Saudara yang terkasih, inilah yang juga bisa kita jadikan sebagai bahan untuk menghayati tahun jubileum. Setiap hari kita pasti jalan kan? Jalan ke pasar, ke kamar mandi. Kalau saya seringnya kamar tidur, kamar makan, kamar tidur, kamar makan. Kita biasa berjalan. Mari kita jadikan kebiasaan kita untuk merenung. Iya, saya setiap hari berjalan dan memastikan diri bahwa Tuhan tuh menyediakan jalan keselamatan. Yang diperlukan hanya satu kok, jangan menyia-nyiakan. Tahun jubileum itu 1 tahun. Kalau disia-siakan terasa ruginya. Tapi kalau dimanfaatkan sebaik-baiknya terasa untungnya, berkahnya berlimpah kalau dimanfaatkan. Nah, kita bisa manfaatkan dengan menyadari, oh, bersyukur karena Tuhan menyediakan jalan keselamatan yang dimulai dengan yang baik dan disempurnakan. Ini relnya. Kita berusaha untuk tidak tenggelam di duka cita. Ini jalan sukacita. Sekali lagi.